Namaku Ira. Usia 26 tahun. Dan saat ini aku bekerja sebagai editor di sebuah perusahaan penerbitan kecil yang terletak di pusat kota. Pekerjaan ini sebenarnya bukan impian masa kecilku. Sejak duduk di bangku SMP, aku selalu bermimpi suatu hari nanti namaku akan tercetak besar di sampul buku, bukan di halaman kecil yang hanya menuliskan editor. Aku ingin jadi penulis. Penulis yang karyanya bisa membuat orang terisak, tertawa, atau bahkan jatuh cinta lewat kata-kata. Namun, entah bagaimana, hidup membawaku ke arah yang sedikit berbeda. Alih-alih menulis buku sendiri, aku justru duduk di balik meja, memoles tulisan orang lain agar layak diterbitkan. Awalnya, ada rasa getir, seperti menyaksikan orang lain menggapai mimpiku, sementara aku hanya jadi penonton di belakang panggung. Tapi lama-kelamaan, ada kepuasan tersendiri yang kutemukan. Ada rasa bangga saat melihat naskah yang awalnya berantakan, penuh tipe, plot bolong, atau dialog kaku, akhirnya berubah jadi buku rapi yang bisa dipajang di rak toko. Seolah aku punya peran kecil, meski tak terlihat, dalam perjalanan karya itu menuju tangan pembaca. Hari-hariku berjalan sederhana, nyaris tak ada kejutan. Hidupku seperti kaset lama yang diputar berulang-ulang. Bangun pagi, berangkat kerja dengan kereta yang selalu penuh, duduk di kantor dengan segelas kopi yang sudah lebih sering dingin sebelum habis, lalu pulang ketika langit kota mulai berubah jingga. Malamnya, aku duduk menatap layar laptop di kamar kosku yang sempit, berusaha menuliskan beberapa paragraf cerita yang entah kapan akan selesai. Kadang aku bertanya-tanya, apakah orang yang punya mimpi tapi tidak pernah menuntaskannya masih bisa disebut pejuang? Atau justru hanya pecundang yang terus bersembunyi di balik alasan? Meski begitu, aku tetap menulis. 1-2 paragraf, kadang hanya 1 kalimat, atau bahkan hanya sebuah judul yang kutinggalkan di lembar kosong Word. Aneh memang, tapi ada sesuatu yang membuatku tak bisa benar-benar berhenti. Mungkin menulis sudah jadi semacam napas kedua bagiku. Walaupun aku belum tahu apakah dunia akan pernah membaca kata-kataku, menulis selalu membuatku merasa masih hidup. Aku bukan tipe orang yang punya lingkaran sosial besar. Teman-temanku kebanyakan juga sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Sesekali kami bertemu di akhir pekan, tapi tak jarang aku memilih untuk sendirian. Bukan karena tak suka keramaian, melainkan karena aku merasa nyaman dengan keheningan. Ada sesuatu yang menenangkan dalam duduk di pojok kafe dengan buku, atau sekedar berjalan kaki di trotoar kota sambil mendengarkan lagu lawas di earphone. Namun, di balik semua rutinitas yang teratur itu, ada bagian diriku yang masih menunggu sesuatu. Sesuatu yang belum pernah benar-benar datang. Apakah itu kesempatan, perubahan, atau mungkin seseorang? Aku tidak tahu. Yang jelas, ada ruang kosong dalam hidupku yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan pekerjaan, atau dengan menulis diam-diam di tengah malam. Dan aku selalu percaya bahwa suatu hari nanti, sesuatu yang berbeda akan mengetuk pintu hidupku. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, langkahku terasa ringan, seolah ada jeda kecil yang tiba-tiba diberikan semesta di antara rutinitas padat yang biasanya mencekikku. Hujan baru saja reda, menyisakan butiran air yang masih menempel di dedaunan dan kaca jendela toko. Jalanan tampak berkilau memantulkan lampu kendaraan, seperti permukaan cermin raksasa yang basah. Bau tanah yang terkena hujan bercampur dengan udara sore yang lembab, menghadirkan aroma segar yang jarang kurasakan di tengah hiruk-pikuk kota. Aku memilih berjalan sedikit lebih lambat, menikmati momen singkat itu. Ada sesuatu yang menenangkan ketika menatap jejak-jejak air di aspal, mendengar suara cipratan roda kendaraan yang melintas, dan merasakan semilir angin yang membawa sisa kesejukan hujan. Beberapa langkah kemudian, mataku menangkap papan nama kafe kecil yang sudah tak asing lagi bagiku. Letaknya tak jauh dari kantor. Sebuah bangunan mungil dengan dinding bata merah dan pintu kayu berwarna coklat tua. Lampu gantung kuning keemasan di dalamnya selalu tampak hangat, seolah mengundang siapapun yang lelah untuk berhenti sejenak. Kafe itu sudah seperti pelarian pribadiku, tempat aku bisa meletakkan beban pikiran walau hanya sebentar. Tanpa berpikir panjang, aku mendorong pintu dan masuk. Denting lonceng kecil di atas pintu menyambutku,
diikuti oleh aroma khas yang langsung menyeruak. Kopi yang baru digiling, bercampur dengan wangi roti manis yang baru keluar dari oven. Aku menarik napas panjang, seolah aroma itu bisa langsung menghapus penat yang menempel di kepala. Padahal, lucunya, aku bukanlah pecinta kopi sejati. Aku jarang sekali memesan espresso atau cappuccino seperti orang-orang kebanyakan. Lidahku terlalu akrab dengan rasa manis, terlalu manja untuk menerima pahitnya kopi hitam. Pesananku hampir selalu sama, segelas coklat panas, hangat, manis, sederhana. Mungkin karena bagiku, coklat panas bukan sekedar minuman. Ia seperti pelukan, lembut, menenangkan, dan membuatku merasa diterima. Sesuatu yang belakangan ini terasa semakin langka dalam hidupku. Aku duduk di sudut dekat jendela, tempat favoritku setiap kali datang ke kafe itu. Dari sini, aku bisa melihat orang-orang berlalu lalang di jalan yang masih basah sisa hujan. Mereka berjalan cepat, membawa payung yang meneteskan air, atau sekedar berlari kecil menghindari genangan. Sesekali, cahaya lampu kendaraan memantul di permukaan aspal, berkilau seperti serpihan kaca. Aku membuka laptop dengan niat melanjutkan naskah cerita yang sudah berminggu-minggu terbengkalai. Di kepalaku, ada banyak potongan ide yang berputar, tapi entah mengapa tak satu pun mau tertuang dengan rapi. Jari-jariku hanya mengetik 2 kalimat sebelum berhenti lagi, menatap kursor yang berkedip-kedip di layar kosong. Kedipan itu terasa seperti ejekan. Inspirasi seakan menghilang, meninggalkan aku sendirian dengan rasa frustrasi yang semakin menebal. Aku menghela napas panjang, meneguk sedikit coklat panas yang sudah mulai mendingin, lalu kembali menatap layar. Kosong, hampa. Sama seperti ruang dalam dadaku yang belakangan sering terasa sunyi. Tiba-tiba suara yang tak asing terdengar di telingaku. Masih sama seperti dulu ya? Selalu memilih duduk di dekat jendela. Seketika aku terhenyak. Suara itu, oh Tuhan, suara itu begitu familiar, seperti gema yang datang dari masa lalu. Suara yang pernah ku tahu lebih baik daripada suaraku sendiri. Dengan jantung berdegup tak karuan, aku menoleh, dan di detik itu juga, seluruh tubuhku seakan dihantam gelombang kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Dia berdiri di sana, seorang pria dengan tubuh tinggi tegap, mengenakan kemeja biru muda yang lengannya digulung hingga siku. Simpel, tapi entah bagaimana justru membuatnya terlihat lebih dewasa daripada terakhir kali kulihat bertahun-tahun lalu. Rambutnya rapi, wajahnya teduh, dan, Tuhan, senyumnya masih sama. Senyum itu, senyum yang dulu membuatku merasa jadi gadis paling beruntung di dunia. Senyum yang sanggup meruntuhkan semua pertahananku hanya dengan sekali kilas. Aku menutup mulutku dengan tangan, takut kalau suaraku akan pecah begitu saja. Arta? Bisikku. Nyaris tak terdengar. Dia tertawa kecil. Nada tawanya hangat tapi entah kenapa juga terasa asing. Kau masih ingat? Aku nyaris ingin berdiri, tapi kakiku seolah tertancap di lantai. Jantungku berdegup keras, seakan mencoba keluar dari dada. Nama itu bergema di kepalaku, begitu kuat hingga menelan seluruh suara di sekitarku. Arta, sahabat masa kecilku. Lelaki yang dulu selalu ada di sisiku, yang menemaniku bermain hujan hingga baju kami basah kuyup, yang berlari bersamaku di lapangan kecil dekat rumah sampai kami kehabisan napas dan terjatuh di rumput sambil tertawa terbahak-bahak. Arta yang selalu tahu bagaimana cara membuatku berhenti menangis, bahkan dengan hal sederhana seperti menyelipkan sebatang coklat murahan ke dalam tasku saat aku murung. Aku masih bisa mengingat senyum nakalnya saat aku menemukan coklat itu. Seakan ia sengaja menyimpan rahasia kecil yang hanya dimengerti oleh kami berdua. Namun, semua itu berhenti ketika aku masuk kuliah di luar kota. Jarak yang awalnya terasa bisa dijangkau, lambat laun berubah menjadi jurang. Komunikasi kami merenggang, pesan singkat semakin jarang, hingga akhirnya hilang sama sekali. Bertahun-tahun berlalu tanpa kabar. Aku sempat bertanya-tanya, apa dia pernah merindukanku seperti aku merindukannya? Tapi waktu membuatku terbiasa, dan perlahan aku meyakinkan diri bahwa kenangan itu sebaiknya disimpan saja, tak perlu diusik lagi. Dan kini, dia duduk di depanku, bukan sekedar bayangan masa lalu.
Bagaimana mungkin aku lupa? Suaraku akhirnya pecah, lirih tapi jelas. Bibirku mencoba melukis senyum, meski terasa canggung. Kamu tiba-tiba muncul saja, tanpa kabar. Seperti mimpi yang terlalu aneh untuk dipercaya. Arta menarik kursi di hadapanku. Gerakannya santai tapi penuh keyakinan. Seolah-olah waktu tidak pernah menciptakan jarak di antara kami. Dia duduk, menyandarkan punggung, lalu menatapku dengan mata yang sama. Mata yang dulu pernah jadi rumah paling aman bagiku. Tatapannya hangat, dalam, penuh sesuatu yang tak bisa kusebutkan. Dan anehnya, tatapan itu membuatku merasa seperti kembali berusia 17 tahun. Gadis SMA yang duduk di tribun lapangan sekolah, menunggu sahabatnya selesai latihan bola, sambil menuliskan mimpi-mimpi kecil di buku harian. Aku menghela napas, berusaha menguasai diri. Ada ribuan pertanyaan yang berdesakan di ujung lidah, tapi hanya satu yang keluar, terbata. Kenapa sekarang? Kenapa baru muncul setelah sekian lama? Arta tersenyum samar. Matanya masih tak lepas dariku. Ada sesuatu di balik senyum itu. Entah penyesalan, entah kerinduan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku merasa waktu yang memisahkan kami hanyalah jeda, bukan akhir. Aku baru pindah kerja ke sini, katanya. Suaranya tenang tapi matanya tampak berbinar. Dan aku tidak sengaja melihatmu masuk kafe ini. Aku hampir tidak percaya itu kamu, Ra. Aku menatapnya lebih lama, seolah ingin memastikan bahwa sosok di depanku bukan sekedar ilusi. Arta terlihat begitu berbeda dari yang terakhir kali kuingat. Dulu dia kurus, agak canggung, sering menyembunyikan senyum di balik gestur kaku. Sekarang, dia duduk dengan tegap, penuh percaya diri. Gerakannya tenang, ucapannya mantap, seolah waktu benar-benar menempa dirinya menjadi seseorang yang lebih dewasa. Ada sorot di matanya yang tak sama seperti dulu, sorot yang sulit kuterjemahkan, tapi membuatku enggan berpaling. Matanya seperti memiliki magnet. Setiap kali aku mencoba mengalihkan pandang, aku justru mendapati diriku kembali menatapnya. Seakan ada sesuatu yang diam-diam menarikku untuk tetap terikat. Percakapan kami mengalir begitu saja. Awalnya canggung, seperti dua orang asing yang berusaha menambal jarak bertahun-tahun. Tapi perlahan, kata-kata itu menemukan jalannya sendiri. Kami berbicara tentang pekerjaanku sebagai editor. Bagaimana aku kadang merasa lebih banyak menghidupkan karya orang lain daripada mimpi sendiri. Dia mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum tipis, membuatku merasa ceritaku benar-benar penting. Lalu, dia mulai bercerita tentang keluarganya, tentang ayahnya yang baru pensiun, ibunya yang sibuk dengan hobi menanam bunga di halaman rumah, dan adiknya yang sekarang sudah kuliah. Aku terkejut menyadari betapa waktu berjalan cepat. Rasanya baru kemarin aku bermain petak umpet dengan adiknya yang masih kecil. Dari situ, percakapan kami melompat ke masa kecil. Semua kenangan itu bermunculan, seperti potongan film lama yang diputar ulang di layar besar. Kami tertawa mengingat betapa konyolnya dulu kami berusaha membangun benteng dari kardus di belakang rumah. Atau bagaimana aku pernah terjatuh saat berlari di lapangan, lalu dia dengan gagah beraninya menggendongku, padahal tubuhnya waktu itu sama ringkihnya denganku. Aku mendengar tawaku sendiri pecah begitu mudah. Tawa yang ringan, jujur, tanpa beban. Rasanya seperti aku menemukan kembali bagian dari diriku yang sudah lama hilang. Dan Arta, dia mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Tatapannya tidak sekalipun teralihkan, seolah setiap kata yang keluar dari bibirku adalah hal paling berharga yang pernah ia dengar. Sore itu, waktu terasa melambat. Hujan yang sempat reda mulai kembali turun pelan, menetes di kaca jendela tempat kami duduk. Lampu-lampu jalan menyala lebih awal, memantulkan cahaya kekuningan di jalanan yang basah. Di tengah semua itu, aku merasa hangat, nyaman, seperti akhirnya aku pulang ke rumah setelah sekian lama tersesat di jalan yang asing. Namun, di balik rasa nyaman itu, ada sesuatu yang membuat dadaku bergetar pelan, sebuah kesadaran kecil bahwa mungkin pertemuan ini bukan kebetulan semata. Waktu berjalan begitu cepat hingga aku lupa kalau hari sudah berganti. Dari balik kaca jendela,
Langit senja perlahan menghilang, berganti dengan gelap yang dipenuhi titik-titik cahaya lampu jalan. Aku baru sadar betapa lama kami duduk bersama ketika pelayan kafe mulai menyalakan lampu-lampu gantung. Cahaya kuning hangat itu menyebar lembut ke seluruh ruangan, membuat suasana semakin intim. Arta melirik jam tangannya, lalu menoleh padaku. "Boleh aku mengantarmu pulang?" tanyanya. Nada suaranya ringan, tapi ada kesungguhan yang membuat hatiku bergetar. Aku terdiam sebentar. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya tidak. Bagian dari diriku ingin menolak, menjaga jarak, memastikan diriku tetap aman dari perasaan lama yang bisa saja muncul kembali. Tapi bagian lain, bagian yang lebih keras, yang selama ini kubungkam, sangat merindukan kebersamaan ini. Rasanya aku ingin membiarkan diriku sekali saja melangkah ke belakang, kembali ke masa di mana segalanya terasa mudah, hangat, dan penuh tawa. "Aku naik ojek online saja," jawabku pelan, berusaha terdengar biasa. Arta tersenyum, dan senyum itu, senyum itu, masih sama seperti dulu, menyingkap semua pertahananku. "Sudahlah, Ra. Sudah lama aku tidak mengantarmu pulang. Anggap saja nostalgia." Ada sesuatu dalam caranya mengucapkan kata itu, nostalgia, yang membuatku tak kuasa menolak. Senyumnya begitu tulus, begitu sederhana, seolah ia benar-benar hanya ingin mengembalikan sepotong kenangan yang hilang. Akhirnya aku mengangguk. "Baiklah." Kami berjalan beriringan keluar dari kafe. Udara malam menyambut dengan lembab, masih menyisakan aroma hujan yang menempel di trotoar dan dedaunan. Jalanan berkilau basah, memantulkan cahaya lampu kendaraan yang lalu lalang. Di antara hiruk-pikuk itu, langkah kami terasa lambat, nyaris bersamaan, seolah waktu memberi ruang hanya untuk kami berdua. Mobil Arta terparkir di tepi jalan, sederhana tapi terawat. Ia membuka pintu untukku, dan entah kenapa, sikap itu membuat hatiku bergetar. Bukan karena gesturnya istimewa, dulu ia sering melakukannya, tetapi karena aku sudah terlalu lama tidak merasakan perhatian sekecil itu. Perhatian yang membuatku merasa dilihat. Begitu mobil melaju, aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berpendar, berganti-ganti, membentuk bayangan cahaya di kaca. Aku berusaha fokus pada pemandangan itu, padahal sebenarnya pikiranku sibuk menatap perasaan yang mulai tumbuh kembali, tanpa permisi. Arta memecah keheningan. "Aku sekarang konsultan keuangan," katanya. Suaranya tenang. "Kadang harus berpindah kota, ikut proyek klien. Kadang melelahkan, tapi kupikir aku menyukainya. Setidaknya aku belajar banyak." Aku menoleh sebentar, memperhatikan cara dia berbicara. Tatapannya mantap, nada bicaranya yakin. Berbeda sekali dengan Arta yang kuingat dulu, remaja canggung yang selalu kebingungan saat diminta presentasi di kelas. Kini dia terlihat matang, dewasa, penuh percaya diri. Aku mengangguk kecil. Kedengarannya sibuk sekali. Dia tertawa pelan. "Sibuk? Iya. Tapi ada saat-saat aku merasa kosong. Aku sadar, sibuk tidak selalu berarti bahagia." Kalimat itu membuatku terdiam. Ada sesuatu yang jujur di balik ucapannya. Dan tiba-tiba, tanpa kusadari, aku ingin bertanya banyak hal. Tentang bagaimana hidupnya benar-benar berjalan, tentang apakah dia pernah merasa kesepian, tentang apakah dia pernah mengingatku di sela kesibukannya. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa tersenyum samar, kembali menatap lampu kota yang berkelip, sembari menyembunyikan perasaan aneh yang perlahan tumbuh dalam diriku. Perasaan yang dulu pernah ada, lalu hilang, dan kini, dengan hadirnya Arta di sampingku, seperti bara yang kembali dipantik oleh angin malam. Malam itu, perjalanan pulang terasa lebih singkat daripada seharusnya. Dan di dalam hatiku, aku tahu, aku sedang berada di ambang sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Ketika mobil berhenti di depan rumah kontrakanku, aku mendadak merasa ragu untuk turun. Ada jeda hening yang terasa lebih berat daripada sepanjang perjalanan tadi. Lampu jalan menerangi fasad rumah sederhanaku. Cahaya kuningnya jatuh ke permukaan tanah yang masih basah sisa hujan. Di luar, suara jangkrik samar-samar terdengar,
bercampur dengan dengung kendaraan yang sesekali melintas. Aku menggenggam erat tali tas di pangkuanku, mencoba menenangkan diri. Pertemuan ini terasa terlalu singkat. Padahal di dalam hatiku, ada begitu banyak pertanyaan yang mendesak ingin keluar. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kubiarkan terpendam. Mengapa dia pergi begitu saja dulu? Mengapa dia tidak pernah mencoba menghubungiku lagi? Bahkan sekedar menanyakan kabar? Dan yang paling menakutkan, mengapa hatiku bisa berdebar sekuat ini? Seolah-olah waktu bertahun-tahun tidak pernah benar-benar memisahkan kami? Aku senang bisa bertemu lagi denganmu, Ra. Suara Arta memecah lamunanku. Nada bicaranya pelan, tapi tegas. Seperti ada sesuatu yang ingin benar-benar ia sampaikan. Tatapannya lekat, menembus dalam. Seakan ingin meyakinkan bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah jujur. Aku pikir, beberapa hal memang ditakdirkan untuk berputar kembali. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi entah mengapa terasa begitu berat. Seakan ada sejarah panjang yang ikut bergetar di balik kalimat itu. Hatiku mencelos, dan aku harus menarik napas pelan agar tidak terlihat terlalu goyah. Iya, suaraku nyaris bergetar, tapi aku buru-buru meredamnya. Aku juga senang bertemu lagi denganmu, jawabku akhirnya. Mencoba terdengar biasa saja, padahal di dalam dadaku, gelombang perasaan sedang bergejolak tak terkendali. Aku harap ini bukan terakhir kalinya kita bertemu. Kalimat itu menancap begitu dalam, membuat jantungku berdentum tak menentu. Sejenak aku kehilangan kata, hanya bisa menatapnya dalam diam. Aku tersenyum samar, mencoba menyembunyikan kekacauan hatiku. Kita lihat saja nanti, kataku pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada padanya. Lalu aku berbalik, melangkah masuk ke rumah kontrakan. Pintu kayu itu kututup perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara keras. Seolah aku ingin menjaga momen barusan tetap utuh, tidak pecah. Namun meski pintu telah tertutup, hatiku sama sekali tidak tenang. Dadaku masih bergemuruh hebat, seperti genderang perang yang tak berhenti dipukul. Malam itu, di balik dinding tipis rumah kontrakan, aku duduk bersandar lama, menyentuh dada sendiri sambil berbisik lirih. Kenapa? Rasanya masih sama. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, dengan lampu kamar yang hanya menyala setengah redup. Bayangan furnitur sederhana di sekitarku jatuh ke dinding, menciptakan siluet yang membuat kamar terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku memandangi layar ponselku yang kosong, tanpa notifikasi, tanpa pesan baru. Tidak ada satupun pesan dari Arta. Padahal bagian kecil dari diriku sempat berharap, setelah pertemuan tak terduga tadi, dia akan mengirimkan sesuatu. Sekedar ucapan, sudah sampai rumah, atau bahkan emoji sederhana yang biasanya orang kirim untuk memecah kebekuan. Tapi tidak, seakan-akan dia sengaja menahan diri, menungguku yang lebih dulu membuka pintu komunikasi itu. Aku menggenggam ponsel erat-erat, lalu meletakkannya di meja nakas. Aku menarik napas panjang, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Pertemuan tadi, seharusnya biasa saja bukan? Tidak lebih dari reuni kecil antara dua teman lama yang kebetulan bertemu kembali di kota yang sama. Namun setiap kali aku mengulang percakapan kami di kepalaku, setiap kali aku mengingat tatapan matanya yang teduh, senyum yang tak banyak berubah sejak belasan tahun lalu, hatiku menolak untuk percaya bahwa itu hanya pertemuan biasa. Ada getar yang tak bisa kutolak. Ada sesuatu yang baru saja terbangun setelah lama terkubur. Aku memejamkan mata, membiarkan bayangan wajah Arta memenuhi benakku. Aku bisa dengan jelas mengingat bagaimana dia memanggil namaku dengan suara yang tenang. Bagaimana dia tersenyum seolah waktu tak pernah merenggut kedekatan kami. Rasanya aneh, manis sekaligus menakutkan. Apa aku masih menyimpan perasaan itu? Selama ini, bisikku lirih pada diri sendiri. Aku menggeleng, mencoba menepis pikiran yang mulai liar. Itu tidak mungkin. Hidup kami sudah terlalu jauh berbeda. Dia dengan pekerjaannya yang berpindah-pindah kota. Aku dengan rutinitas yang membosankan tapi stabil. Kami sudah bukan anak remaja yang naif, yang bisa menganggap cinta sebagai satu-satunya pusat dunia. Tapi semakin aku mencoba menolak, semakin kuat perasaan itu mencengkeramku. Pertemuan tadi,
Senyumnya, tatapannya, semua terasa seperti awal dari sesuatu. Sesuatu yang tak kuundang, tapi juga tak bisa kutolak. Aku tidak tahu bahwa sore tadi adalah garis awal. Sebuah titik kecil yang akan menjelma menjadi lingkaran besar, menyeretku perlahan masuk ke dalam pusaran kisah rumit. Kisah cinta yang tak pernah kutebak akan hadir lagi. Kisah yang kelak membuatku harus memilih antara lelaki yang kucintai dan lelaki yang tak bisa kulepaskan. Aku menarik selimut, mencoba tidur, meski mataku masih menolak terpejam. Dan di tengah keheningan malam itu, hatiku berdebar seperti genderang yang tak pernah berhenti dipukul. Terima kasih sudah mampir di penakku. Tapi, siapakah yang akan dipilih Irayah? Semua itu akan terjawab di episode berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalannya. Tekan like sebagai dukunganmu, dan klik subscribe supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kelanjutannya.